selamat pagi kawan-kawan. Hari ini aku baru ngevlog lagi. Hari ini hari Sabtu, aku off kerja hari ini sama besok. Hari Sabtu tanggal 9. Nah, kemarin tanggal 8 saya mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi yang di negara ini saya harus bersyukur ya, karena maksudnya bisa dapat vaksinasi dan menjadi prioritas untuk kami karena saya kerja di tempat perawatan orang tua, jadi dapat prioritas. Dan harusnya sih tanggal 7, cuman pas tanggal 7 itu terlalu banyak ya yang divaksinasi di tempat kami. Terus saya nggak mau ikut desek-desekan, jadi saya biarin, tahu-taunya pas udah bagian terakhir vaksinnya habis gitu. Jadi bukan habis, nggak bisa hanya untuk 2 orang, nggak bisa dibuka kalau hanya untuk 2 orang. Jadi ternyata bukan cuma 2 orang yang belum gitu, masih ada beberapa. Jadi akhirnya kemarin diantar oleh manajer saya, bukan karena takut ya, tapi memang juga bagian dari mungkin pelayanan lah gitu ya. Sorry, saya sambil pakai sepatu nih. Maka kita pergi ke St. John untuk dapat vaksinasi, karena yang datang ke tempat kita itu dari St. John. Terus kita pergi, ya ada drama dikit, nanti saya ceritain dramanya. drama penyuntikan diriku, soalnya diriku kan takut suntik. Nah, jadi selesai itu aman sih, nggak ada apa-apa ya. Oh, tapi sekali lagi saya mau bikin pernyataan dari depan. Saya bikin video ini bukan karena mau nakut-nakutin orang, tapi justru kebalikannya. Saya ingin menguatkan orang-orang yang perlu mendapatkan vaksinasi untuk memiliki keberanian untuk mengambil keputusan itu gitu. Nah, lalu kemarin nggak apa-apa, prosesnya berjalan dengan baik, semuanya sangat kooperatif, sangat menolong dan sangat suportif gitu. Mereka bahkan menolong orang untuk mendapatkan bus, oma-oma untuk mendapatkan bus sebelum pulang, dan mereka melakukan observasi yang baik setelah vaksinasi. Kemarin baik-baik aja, tapi menjelang malam, pulang di rumah menjelang malam, dia udah mulai terasa ya. Saya dapatnya di sebelah sini. Saya tunjukin deh. Ini bukan pornografi, tapi nah itu dia. Secara intramuskuler. Jadi kemarin pas pulang udah malam gitu ya, mulai berasa gitu bekas suntikan. Sebelumnya sih sama sekali nggak berasa apa-apa. Mulai berasa bekas suntikan, agak mulai berat dikit. Tapi saya nggak terlalu kaget, karena sekitar 2 hari sebelumnya suami saya udah dapet duluan. Ya, Nigel tuh kerja di NHS dan dia udah dapet duluan. Dia kasih tahu saya, oh rasanya begini sekarang, rasanya begini gitu. Tadinya saya pikir cuman itu ya, manja-manjaannya dia aja gitu. Tapi ternyata memang begitu. Tapi tidak, itu bukan nyeri yang terlalu berlebihan gitu. Terus malam tidur ya agak susah juga, karena nggak bisa miring ke sebelah sini ya. Jadi terpaksa hanya telentang atau miring ke sebelah kanan gitu. Dan menggerakkan tangan agak susah, kayak gini berasa nyerinya. Tapi sebenarnya tidak terlalu mengganggu sehingga menyebabkan tidak bisa beraktivitas. Lalu ada sedikit rasanya mengalami sedikit bukan demam, jadi suhu tubuh berasa agak sedikit meningkat. Tapi saya bersyukur aja, karena hari ini mulai tadi malam suhu di sini di London itu lumayan dingin. Bahkan hari ini kalau nggak salah, real feel-nya entar malam nih bakal sampai -8 gitu, rendah banget. Real feel maksudnya walaupun dia misalnya tercantum sebenarnya suhunya itu anggaplah 0 derajat, tapi dirasakan itu sampai seperti -8, seperti itu. Nah, jadi bahkan tadi malam tuh tidur saking saya rasa
kita pasang heater memang gitu ya, tapi seperti biasa nggak tinggi-tinggi banget gitu suhunya, kita set. Tapi karena saya rasa kayaknya panas nih, nggak enak nih, jadi jendela dibuka dikit, 2 jendela kita buka dikit. Saya bilang nanti kalau misalnya kita rasa terlalu dingin ya kita tutup aja gitu. Tapi ternyata aman sampai pagi seperti itu. Bahkan saya nggak pakai selimut gitu. Nah, kemungkinan samalah vaksinasi apa juga gitu bisa menyebabkan ada sedikit seperti demam gitu. Itu adalah proses penyesuaian di tubuh kita. Buat saya cara gampangnya seperti itu. Proses penyesuaian di tubuh kita. Nah, mau lihat hari ini saya mau pergi belanja dengan suami saya untuk kebutuhan mingguan kita. Dengan situasi yang ada di London sekarang ini, situasi benar-benar, jujur ya, mau bilang mengerikan. Saya harus bilang mengerikan. Buat yang punya ketakutan berlebih, tolong nggak usah pakai ketakutan berlebih, tapi harus takut. Sekali lagi, harus takut. Karena biasanya orang yang sama sekali merasa nggak takut, itu biasanya mereka pandang enteng dengan situasi yang terjadi. Dan saya kira rasanya tidak salah kalau saya bilang, ini pendapat saya pribadi, kalau misalnya bahwa sekarang ini ada muncul banyak varian-varian baru. Karena salah satu diantaranya adalah ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sama aja situasi di sini sama di Indonesia juga, gitu ya. Lockdown, tapi terutama kemarin Natalan, rasanya itu meningkatkan jumlah kasus. Lalu ada cukup panjang waktu di mana anak-anak sekolah tetap pergi ke sekolah, dan ternyata anak-anak kelihatannya, kalau saya nggak salah baca karena saya ngikutin beritanya, kelihatannya anak-anak menjadi penyumbang kasus orang tanpa gejala dengan varian baru. Jadi mohon maaf, ini jangan jadikan acuan apa yang saya bilang barusan, tapi maksudnya itu yang saya baca dan saya dengar gitu. Nah, jadi penting untuk kita semua untuk menjaga diri, dan udahlah, hentikanlah mimpi bahwa situasi akan berubah menjadi seperti sebelum ada COVID. Saya rasa perubahan-perubahan terjadi di dunia ini. Dunia ini akan selalu berjalan dengan berbagai perubahan yang terjadi, gitu. Jadi menengok ke belakang baik untuk belajar, tetapi bukan untuk mengembalikan situasi kepada situasi ke belakang lagi. Karena apapun tidak ada sesuatu yang bisa dikembalikan lagi, gitu. Waktu berjalan, tidak ada sesuatu hal yang bisa dikembalikan lagi. Kecuali ke depan itu kita melihat bagaimana kita bisa ikut berpartisipasi untuk mengontrol pandemik ini sehingga tidak menjadi terlalu buruk. Kita nggak tahu sampai kapan ini akan berlangsung. Saya rasa para ahli semuanya sedang berusaha dengan sekuat tenaga, dan kita jangan menjadi manusia yang terlalu masa bodoh lah. Tidak mau maksudnya tidak ambil bagian untuk menghentikan, atau at least let's say misalnya Anda merasa oh ini nonsense, bahkan pernah beberapa waktu itu muncul pendapat konspirasi dan lain sebagainya, ya Anda boleh berpendapat begitu ya. Saya barusan dari kemarin tuh, saya sama tadi pagi saya nonton lagi yang di podcastnya Deddy Corbuzier mengenai ketika dia tamunya adalah Dr. Tompi. Saya setuju 100% sama Dr. Tompi gitu. Jadi maksudnya ayolah kita menjadi kalaupun misalnya Anda nggak setuju, tapi setidaknya jangan membuat keresahan baru untuk orang lain, atau jangan mempengaruhi orang lain dengan pikiran Anda. Saya sih mikirnya gini, karena ada banyak ya di media sosial tiba-tiba ngeposting video, ini nih orang yang habis dapat vaksinasi terus sakit gini-gini terus nangis, ini dia perawat hari berapa setelah vaksinasi bla bla bla. Sebenarnya kalau menurut saya, orang yang ngeposting itu adalah orang yang sebenarnya dia takut. Maka dia cari pembenaran dengan mendapatkan video yang sama seperti apa yang
dengan ketakutannya dia, lalu dia bagikan kepada orang lain supaya orang lain juga mendapatkan ketakutan yang sama. Dan dia memiliki sekelompok teman dengan ketakutan yang sama. Jadi kalau saya bilang, please, you takut, saya juga takut. Saya tuh takut jarum suntik banget. Saya perawat, saya dulu perawat, saya menyuntik orang gitu. Saya pintar banget ngebujukin orang. Tapi entah mengapa saya juga nggak ngerti. Saya juga berjuang untuk melawan ketakutan saya, bahwa saya takut sama jarum suntik, luar biasa, takut banget gitu. Tapi logika saya, rasional saya mengalahkan ketakutan saya. Jangan sampai ketakutan Anda mengalahkan logika Anda gitu. Terutama kalau Anda yang maksudnya punya terdidik, maaf ya, bukan mengecilkan orang yang maksudnya tidak memiliki pendidikan yang cukup, tapi justru bisa jadi kadang-kadang orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, mereka tuh lebih educated, maksudnya lebih maju pikirannya dibandingkan dengan orang-orang yang sebenarnya punya latar belakang pendidikan yang cukup gitu. Nah, jadi kalau misalnya Anda takut, nggak usah dibagi-bagikan sama orang lain gitu. Lalu jangan biarkan ketakutan Anda mengalahkan logika Anda. Kalau saya bilang, kalahkanlah ketakutan Anda dengan logika Anda. Gitu. Jangan sampai ketakutan yang mengalahkan logika. Dan saya sudah melakukannya. Gitu. Saya nggak tahu, besok mungkin bisa jadi ada efek samping yang lain untuk saya. Tapi saya nggak mau bilang bahwa don't get that. Jangan terima vaksinasi itu. Saya justru ada perasaan kasihan. Saya berpikir bahwa ada kelompok-kelompok orang yang tidak menjadi prioritas. Dan mungkin saya selalu berpikir, mungkin adik saya, mungkin kakak saya nggak dapat mereka nggak bakal dapat vaksinasi gitu ya. Tapi saya nggak boleh juga selfish. Terutama adalah orang-orang yang resikonya sangat tinggi karena mereka bekerja atau bersentuhan langsung dengan orang-orang dengan resiko tinggi COVID. Misalnya kalau di sini terutama pekerja-pekerja kesehatan dan sosial yang misalnya kerja di home care atau di rumah sakit, mereka menjadi prioritas utama. Untuk teman-teman yang kerja di home care atau di bidang kesehatan, karena ada juga orang yang kerja di bidang kesehatan dengan bangga menyampaikan kepada orang yang tidak kerja di bidang kesehatan, mengatakan saya nggak perlu itu. So what? You nggak perlu, tapi you harus pikirkan orang lain yang kemungkinan akan dapat ketularan dari Anda. Anda nggak tahu, Anda bisa bilang bahwa saya nggak ada virus dalam tubuh saya. Who knows? Nggak ada orang tahu bahwa, dan nggak ada jaminan bahwa kamu nggak akan kena gitu. Sebaik-baik orang mencoba untuk menghindari, bisa aja mereka kena. Tapi jauh lebih baik dengan usaha-usaha menghindari dibandingkan dengan masa bodoh gitu. Ya, silakan dipakai logikanya sendirilah. Kenapa saya bilang seperti itu? Oke, sekarang kayaknya saya harus pergi belanja beserta dengan suamiku yang baik hati ini, dan kami berdua sudah vaksinasi COVID. Sudah dapat vaksin COVID. Dan kita dapatnya vaksinnya Pfizer ya? Yeah. You got Pfizer. Jadi nggak usah lo juga takut mikir-mikir itu dari mana, dari Cina dan lain sebagainya. Oh sorry, kami masih punya pohon Natal di belakang, kayaknya bakal dibongkar hari ini. Oke, bye-bye. Thank you for watching.